Bapak Ibu dengar musik ya? Tadi ada musik ya? Ada nyanyi kan? Apa hukumnya musik? Wah, ini rame ya, beberapa tempat gara-gara musik suami istri bisa nggak tegur sapa itu. Ya? Kawan jadi tak kenal lagi deh. Musik itu asalnya juga dari tradisi jahiliyah. Ada tradisinya. Ya. Mulanya dari syair. Syair disebut syair, datuk juga di bahasa Arab, saya spesialisasi juga di bahasa Arab. Syair disebut syair kalau dia memenuhi 4 unsur. Di antara 4 unsur ini ada musik. Ya, al-fasahah, al-khayal, kemudian nanti uslub, yang keempat adalah musik. Ya, musik. Ada musiknya. Nanti punya mereka 16 rumus. Disebut dengan bahr di ilmu Arab. Misal, ada rumus namanya tawil. Tawilun dahudun al-buhuri fadailun, fa'ulun mafa'ilu, fa'ulun mafa'ilu. Kifa dhikra min dhikri habibin wa manzili, bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Contoh rajaz, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun, sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa dhahru ma'a ma zahri lahdul muqali, fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa mawlani, fa kam tajimmuni ghazayyinun aqayqali, kataftuhu nabatun min fi'li hadha ar-rajuli, fa qala la 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 faqad ghada muharwili, wal walad wali wali ya waylali, fa qultu la tuwalwili, fa bayyinul lu'lu'ali, qalat tawhina kaza in razidun muqali, kahatan kakailali tabtabili. Coba ulangi. Madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun, tala'al badru alaina min thaniyatil. Itu asalnya qasidah. Rumusnya madid. Ada 16 rumus yang dipraktikkan di era Nabi, di masa jahiliyah, itu bentuknya banyak. Misal, ada orang bikin qasidah, bikin puisi untuk berzina. Namanya ghazal. Jadi dia bikin rayuan-rayuan lewat puisi supaya bisa berzina dengan orang lain. Ada lagi khamariyat, bikin puisi untuk mabuk. Ya, jadi supaya senang menikmati minuman keras. Di zaman jahiliyah itu pemabuk amatir itu minumnya 5 kali dalam sehari. Itu yang amatir. Jadi kalau baru minum 2 kali, itu baru mulai saja coba-coba itu ya. Itu kalau untuk menarik dia mabuk, ada namanya khamariyat. Sehingga apa yang terjadi? Begitu mereka mabuk menggunakan syair dan bernuansa musik, maka dicela oleh Quran. Ada celaannya. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Hei, para penyair, pujangga, pemusik itu, kebanyakan mereka tidak bermanfaat waktunya. Datang ke lembah-lembah cari inspirasi, tapi hasilnya berbuat maksiat. Maka turunlah ayat tentang para pujangga, para pemusik. Tapi sisi lain, ternyata ketika Nabi dicela dengan musik, ada orang bikin syair pakai musik, dibela oleh sahabat Nabi, namanya Hasan bin Thabit. Maka Nabi punya pemusik, punya penyair di samping Nabi yang membela Nabi. Dan ketika membela Nabi, turunlah ayat illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang musiknya diarahkan kepada amal saleh dan nilai-nilai kebaikan. Maka para ulama menyimpulkan dari tradisi ini, musik berkembang dibagi 2 bagian. Jika ada yang berkaitan dengan nilai kebaikan, membawa syiar-syiar kemuliaan, tidak berlebihan, tidak memberikan dampak maksiat, maka diperkenankan dengan batas-batas tertentu. Tapi kalau membawa kepada hanyut sesuatu sehingga lupa dengan kebaikan, dia bisa makruh sampai dengan haram, sehingga ada ulama menempatkan musik seperti hukum nikah. Al-musiqa ta'tarihi ahkamul khamsah. Jadi tengah-tengahnya adalah ibahah, ke kanan sunnah, bahkan bisa wajib, ke kiri makruh, ke kirinya lagi haram. Di masa Islam Jaya, musik ini diadopsi menjadi teori gramatikal memudahkan belajar pengetahuan. Contoh, di masa-masa Islam Jaya di Andalusia, itu para ulama kalau ingin membuat metode-metode mengajar, semua pakai syair. Kita kenal alfiyah ya. Alfiyah itu metode gramatikal bahasa Arab, menghimpun nahwu dan saraf, hafal 1002 bait, maka menguasai semua kaidah bahasa Arab. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasbun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarmi wat tanwini wan nida wa al wa mustadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nun iqbalanna fi'lun yanjali. Itu ada musiknya, tapi tak ada yang mengharamkan itu, semua membenarkan. Ada alfiyah di ilmu hadis, ada alfiyah asy-Syatibi ya, ada nazamnya, nazam Syatibi ya.
Maju lagi diserap di Persia, maka muncul notasi. Dari situ muncul notasi. Dal, ro, mim, fa, sod, lam, sin, dal. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu diambil dari khazanah Islam. Dal, ra, mim, fa, sod, lam, sin, dal. Disitulah menjadi notasi yang bisa dibaca, jadi dikembangkan menjadi alat-alat musik. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, E, F, G, D, E, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, F, C, D, A, F, G, A, B, C. Tapi saya tak bisa main-main musik ya, karena gelombangnya beda. Tapi saya hafal, tahu karena riset. Nah, maka dari situ kemudian dikembangkan ada tradisi-tradisi musik yang kita dapati. Ada nasyid, kita kenal dulu nasyid ya, dari akapela sampai diiringi dengan alat, membawa kepada ketaatan, kita ingat dengan Allah. Ada Raihan, ada Hijaz di Malaysia, Indonesia ada The Fikr ya, kemudian ada The Zikr dan sebagainya. Itu sah, tidak ada masalah. Tapi ketika musik digunakan untuk maksiat kepada Allah, cinta satu malam, apalagi itu ya, dan seterusnya, itu yang dari liriknya bertentangan, maka tradisi itu ada yang bisa dibenarkan, diakomodir oleh syariat, ada yang ditolak secara langsung. Saya mungkin antum kaget, ada sebenarnya antum kaget kok musik haram. Saya pun kaget seperti antum. Saya dulu pemusik, saya juga dulu main-main band. Saya tiap hari tidak bisa tidur kecuali dengar musik, kecuali main musik. Dan tidak mudah untuk melepaskan, tapi tatkala saya tahu hukumnya haram, saya tahu hikmahnya benar. Orang yang main musik pasti lalai. Pasti lalai. Dan apa musik-musik? Taruhlah musik itu halal. Taruhlah musik halal. Antum lihat, musik yang tersebar apa sih? Isinya cinta-cinta, suami istri, ditinggal kekasih, kemudian nunggu pacar, nunggu cewek. Semua itu isinya gitu semua. Gimana? Gimana mau jihad kemudian tunggulah, ini mau jihad gimana? Joget-joget dulu, nggak nyambung. Oleh karenanya bikin orang lemas, bikin orang loyo, bikin orang cengeng. Itu semua gara-gara apa? Aslinya akhirnya istri pun tidak mau dipoligami. Gara-gara apa? Terlalu banyak nonton apa? Dengar-dengar musik-musik seperti itu. Mau saya ini bercanda. Mau saya kenyataan isi musik seperti itu. Apa yang ente harapkan? Coba ente cari musik Islami berapa persen sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah, rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang berkah. Mudah-mudahan Anda semuanya dimanapun berada, dengan segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita simak tadi yaitu pemaparan dua da'i atau dua tokoh, dua ustadz. Yang pertama adalah pemaparan dari Ustadz Adi Hidayat atau disingkat dengan Uwah. Ini beliau memberikan sebuah kesimpulan hukum bahwasanya musik ini bisa mengarah kepada yang haram dan bisa mengarah kepada yang diperbolehkan atau yang halal. Maka musik yang kira-kira mengajak kepada kebaikan, kepada keimanan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ini hukumnya adalah boleh. Boleh kita mendengarkan, boleh membunyikan itu. Kalau kemudian musik ini membuat lalai, menyebabkan lalai, jauh dari Allah, menyebabkan kepada kemaksiatan, ini maka jelas hukumnya adalah haram. Itu kesimpulan dari Ustadz Adi Hidayat terkait dengan hukum musik. Kemudian menurut Ustadz Firanda Andirja, ini dai Salafi, mengatakan bahwasanya musik ini haram. Jadi segala musik ini hukumnya adalah haram, karena musik ini identik untuk melalaikan. Semuanya musik ini hukumnya menyebabkan lalai, menyebabkan kepada kemaksiatan. Nah, ini kurang lebih bisa kita simpulkan dari dua dai tadi. Yang satu ini dilihat dari ilatnya atau penyebabnya, atau dilihat dari isi dari musik tersebut, ya. Termasuk juga adalah cara menyajikannya. Kalau kira-kira musik itu mengajak kepada kebaikan, maka hukumnya boleh.
Kalau mengajak kepada kemaksiatan hukumnya haram. Sedangkan jelas tadi bahwasanya menurut Ustadz Firanda Andirja bahwasanya segala musik apapun bentuknya ini hukumnya adalah haram. Nah, atas bagaimana pendapat saya mengenai tentang hukum musik? Apakah sepakat kepada Ustadz Ahli Hidayat, apakah kepada Ustadz Firanda Andirja? Ini perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran yang secara jelas, yang secara qat'i dalil tentang musik ini memang tidak ada ayat yang menjelaskan tentang musik secara langsung. Kalaupun ada, ini bukan musik ya. Ini adalah dalam surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu adalah para penyair, di mana kita tahu bahasanya telah ada syair-syair jahiliyah di masa sebelum Rasulullah, di masa sebelum diturunkan kitab Al-Quran. Maka dengan datangnya Al-Quran ini menantang para penyair untuk membuat semisal Al-Quran. Buatlah semampu kalian, bahkan bersekutu dengan jin. Bahkan mereka bisa bekerja sama, berkoalisi untuk membuat syair yang indah, yang mengandung hikmah kebaikan selayaknya Al-Quran. Ternyata mereka gagal. Jadi sebaik-baik syair adalah Al-Quran. Jadi dengan adanya Al-Quran ini, syair-syair yang indah dalam Al-Quran ini kemudian mengalahkan segala syair buatan manusia. Karena kita tahu Al-Quran ini, kalimat-kalimat yang indah ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tentang dalam hadis ini yang sering diulang-ulang, sering diulas para dai tentang keharaman musik yang diambil salah satu hadis ini juga para perawi hadis ini banyak yang meriwayatkan, sehingga hadis ini sudah sangat masyhur dan juga hadis ini sahih. Ini diriwayatkan oleh diantaranya yaitu Imam Bukhari dan beberapa periwayat hadis yang lain. La yakunanna min ummati aqwamun yastakhilluna al-hira wal harir wal khamr wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan kemaluan, maknanya adalah berbuat zina, kemudian menghalalkan sutra, kemudian khamar atau miras, kemudian alat-alat musik. Nah, inilah yang dijadikan sebagai hujah dalil tentang kelompok yang mengharamkan hukumnya musik. Ya. Kemudian tentang hukum musik ini sebenarnya di kalangan para ulama ini terjadi perdebatan panjang di kalangan ulama ini. Ada yang memperbolehkan dengan syarat, ada yang mutlak mengharamkan. Di antaranya tokoh-tokoh yang mengharamkan musik, di antaranya di kalangan imam mazhab misalnya. Sedangkan tokoh yang memperbolehkan musik dalam rangka untuk mengajak kebaikan, ini di antaranya yaitu tokoh yang bernama Al-Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Ini tentang musik, nyanyian dan seni dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 273. Orang yang jiwanya tak tergerak oleh semilir angin, bunga-bunga dan suara seruling musim semi adalah dia yang kehilangan jiwanya yang sulit terobati. Nah, ini pendapat Imam Al-Ghazali yang beliau ini memperbolehkan musik, yang ini musiknya dalam rangka untuk kebaikan, yang musik yang isinya disajikan yang tidak bertentangan dengan hukum agama, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, lantas bagaimana sebenarnya hukum musik ini? Menurut saya pribadi, maka saya ini sependapat dengan Ustadz Hadi Hidayat. Ya, beliau ini keilmuannya tentu sangat luas sekali. Beliau adalah Al-Hafidh Quran. Tentu untuk menguji sebuah hukum, beliau mengambil dari berbagai referensi, dari berbagai sudut pandang, sehingga beliau berkesimpulan bahwasanya musik ini tidak mutlak haram. Ada musik yang diperbolehkan, ada musik yang diharamkan. Ya, selagi musik itu mengajak kepada kebaikan, kemudian disuguhkan tidak mengumbar aurat misalnya, dengan syair-syair yang tidak mengandung kemaksiatan, maka hukumnya boleh. Sedangkan kita sepakat bahasanya segala musik, nyanyian, lagu, seni apapun itu, kalau itu mengajak kepada kemaksiatan, jelas hukumnya adalah haram.
Nah, ini lantas kemudian ada beberapa kalimat yang kemudian menjadi kritikan kelompok Salafi Wahabi. Ya, ini berkaitan tentang apa yang disampaikan Ustaz Ahli Hidayat yang mengartikan tentang musik ini sama dengan asy'ara. Walaupun sebenarnya beliau, ini kita jelas dalam video tadi bahwasanya beliau ini mengartikan asy'ara itu tetap adalah penyair. Dan kita tahu antara penyair, antara syair dengan musik ini memang dua hal yang sangat melekat erat. Sehingga jarang sekali kemudian orang yang ketika bersyair ini tidak suka dengan musik. Pasti ada identik atau keterkaitan antara musik dengan syair, karena dengan adanya musik ini karena mengiringi sebuah syair atau adanya irama sehingga menghasilkan sebuah lagu. Ya, lagu ini karena ada syairnya, kemudian juga ada musiknya, itulah yang disebut dengan lagu. Kalau lagu tanpa syair inilah disebut dengan instrumentalia. Nah, maka secara lebih tepatnya bahwasanya asy'ara ini adalah artinya para penyair. Walaupun yang dimaksud oleh Ustaz Hidayat tadi juga begitu, yaitu asy'ara maknanya adalah penyair. Karena di era jahiliyah sebelum Islam datang ini orang Arab jahiliyah ini mereka juga mendengarkan musik sambil bersyair. Kenapa kemudian saya mengambil kesimpulan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahli Hidayat bahwasanya dalam hadis tentang keharaman alat musik ini dikaitkan dengan yaitu tradisi atau kebiasaan atau perbuatan kemaksiatan yang lain. Jadi ini tidak bisa dipisahkan ketika orang itu berbuat zina, kemudian memakai sutra yang identik adalah perempuan, kemudian khamr, dan kemudian alat musik ini disajikan dalam satu kesatuan. Biasanya orang mabuk, orang di dunia malam misalnya. Ini pasti musik ini tidak lepas dari perbuatan zina, kemudian mereka juga mabuk. Nah, ini yang jelas bahwasanya hadis ini adalah hadis yang memang mengarah kepada musik yang dipakai atau disajikan untuk berbuat kemaksiatan. Sedangkan tentu ada pengecualian. Musik itu mengajak kepada nasihat, mengingatkan kita kepada Allah tentang kalimat-kalimat yang baik, tentang sebuah kalam-kalam hikmah. Maka jelas ini tidak bisa kita katakan itu adalah mutlak haram. Tentu itu adalah boleh. Maka ini adalah yang disampaikan oleh ulama kita. Hendaknya kalau misalnya kelompok Salafi Wahabi mengharamkan, ya silakan saja, tapi jangan kemudian memaksa kelompok lain atau golongan umat Islam yang lain yang berbeda pendapat untuk dipaksa semuanya harus mengharamkan musik. Silakan amalkan sesuai dengan amalan kalian. Kami juga antara Nahdlatul Ulama dengan Ustaz Ahli Hidayat misalnya, yang beliau adalah kader Muhammadiyah, tentu tidak ada perbedaan. Ya, sama-sama bahwasanya musik ini bisa dihukumi haram, bisa dihukumi boleh. Tinggal dilihat nanti bagaimana cara menyuguhkannya dan kemudian isinya. Ya, kalau isinya mengarah kepada kemaksiatan jelas mutlak itu haram. Ya, kemudian disuguhkan dengan tarian atau dengan joget-joget misalnya, atau mengumbar aurat misalnya, itu jelas hukumnya adalah haram. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa lebih bijak, mudah-mudahan pengetahuan kita bisa lebih luas, lebih lapang, lebih banyak, sehingga kita bisa menerima berbagai macam perbedaan. Jadi jangan kelompok Salafi Wahabi ini memaksa seluruhnya umat Islam untuk sependapat dengan kelompok Salafi Wahabi, sehingga siapapun yang tidak sependapat ini dihukumi sesat, kemudian kafir, musyrik, dan sebagainya. Maka itu sesuatu yang sangat tidak bijak. Hendaknya kita untuk yakin dengan pendapat kita, dengan tetap menghormati pendapat yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Allahumma afiq ila amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.